Halo, perkenalkan nama saya Ezra Zevanya, NIM 1180032. Sekarang saya akan mempresentasikan hasil dari tugas studio perancangan arsitektur 6 saya. Kita mulai dari latar belakang. Seperti yang dilihat dari sini, pemindahan ibu kota negara baru ke Kalimantan Timur itu membagi peluang bagi Kalimantan Tengah menjadi kawasan penyangga ibu kota baru atau pendukung kota Kalimantan Timur. Jadi di mana peluang ini tersebut membuka peluang bagi investor di Kalimantan Tengah, khususnya di kota Palangkaraya, akan membangun sekolah terpadu yang terdiri dari beberapa segmen aktivitas untuk SD, SMP, dan SMA. Kemudian untuk tujuannya itu menjadikan sekolah terpadu nasional di Palangkaraya yang dapat mewadahi aktivitas pendidikan mulai dari SD, SMP, dan SMA. Kemudian merencanakan dan merancang sekolah terpadu. Kita lanjutkan lagi ke studi literatur. Kemudian untuk fasilitas-fasilitas pendukung yang terdapat di sekolah terpadu ini bisa dilihat seperti aula, perpustakaan, toilet, musola, dan juga kantin. Kemudian ini adalah klasifikasi berdasarkan umum, seperti sekolah terpadu, sekolah konvensional, sekolah terbuka, sekolah kerja paket, sekolah rumah atau sekolah alternatif, dan sekolah elektronik. Kemudian saya lanjutkan. Ini adalah literatur untuk sekolah terpadu. Kemudian di sini ada beberapa teori arsitektur Nusantara, perkembangan kebudayaan di Indonesia, arsitektur Nusantara sebagai arsitektur yang berkelanjutan, dan juga perbedaan arsitektur di Eropa dengan arsitektur Nusantara. Kemudian untuk pendekatan arsitekturnya itu ada elemen alam juga beserta iklim-iklim yang berada di Nusantara ini. Yang menggunakan juga pendekatan arsitektur smart building, arsitektur ramah lingkungan, kemudian arsitektur berkelanjutan. Untuk studi bandingnya ini ada di Sekolah Terpadu Pahoa. Kemudian saya lanjutkan lagi untuk analisa lokasi site mikro. Di sini persediaan dalam site ini seperti jaringan listrik, telepon, jaringan sampah, saluran air bersih, dan juga air kotor. Dan kekurangannya itu di dalam site ini pedestrian di sekitar site yang belum maksimal. Kemudian seperti lihat ini adalah pola sirkulasi jalan, konteks urban. Kemudian saya lanjutkan untuk analisa lokasi site makro. Jadi potensi di lahan ini berada di jalur cepat seperti jalur RTA Milono dan juga jalan Cilikriwut. Dan juga tempat ini sangat strategis karena terdapat pertigaan menuju jalan Galaksi dan jalan Temang Tilong. Dan juga untuk peruntukan lokasinya sesuai dengan tata areal perumahan, permukiman, perdagangan jasa, dan perkantoran. Juga di lokasi ini terdapat 2 jalur arah. Kemudian untuk analisa site mesonya seperti ini. Kemudian saya lanjutkan lagi untuk teori urban konsep desain. Baik, saya lanjutkan lagi untuk analisa sirkulasi. Seperti yang terlihat. Ini untuk analisa matahari, teori sirkulasi, dan juga organisasi ruang dalam arsitektur. Kemudian ini adalah Peraturan Menteri Pendidikan Nasional menurut standar sarana dan prasarana untuk sekolah SD, SMP, dan SMA. Kemudian untuk analisa pelaku dan aktivitas, hubungan ruang, persyaratan ruang, besaran ruang,
Dan ini adalah konsep ide bentuk dan transformasi bentuk. Seperti yang dilihat, bentuk ini dianalogikan seperti kuncup bunga yang sedang memekar, di mana bagian tangkainya merupakan sumbu ketaman, sehingga nanti pada jalan segitiga, pada jalan Temang Tilong dan pada jalan Temang Tilong adapun kelopak mengarah ke jalan Temang Tilong dan ke jalan Geobos. Jadi kelopak tersebut diwujudkan sebagai bentuk ruang yang mengarah ke jalan. Jadi kelopak bunga digunakan sebagai tempat parkir karena tidak memerlukan view khusus ke jalan Temang Tilong maupun ke jalan Geobos. Seperti yang terlihat di sini, ini adalah transformasi dari bentuk kotak, kuncup bunga hingga membentuk denah side-nya. Kemudian untuk sirkulasi outdoor dan sirkulasi indoor. Kemudian ini untuk zoning dan juga sketsa pradenah. Kemudian ini adalah block plan, kemudian side plan, denah layout. Ini adalah tampak belakang lingkungan, tampak dan ini tampak depan potongan lingkungan, tampak belakang potongan lingkungan. Kemudian ada denah lantai 1, denah lantai 2, denah lantai 3, denah lantai 1 sampai lantai 6 ini adalah denah tipikal yang dibedakan hanya dengan perbedaan ruang di dalamnya saja. Kemudian ini ada lantai 7 untuk lantai paling atasnya. Di sini ada tempat rapat atau pertemuan yang khusus. Kemudian ini untuk tampak depan, belakang, kanan, kiri. Ini untuk potongan A, kemudian potongan B. Kemudian di sini ada perspektif mata burung, perspektif mata manusia. Kemudian ini adalah interior untuk di dalam ruang guru. Dan ini untuk interior ruang di dalam kelas. Adapun juga isometri struktur bangunan. Baik, sampai situ saja yang ingin saya presentasikan. Terima kasih.